Aira menatap Surya tajam sambil menggelengkan kepalanya. Aira hendak mendaratkan kedua tangannya pada dada Surya karena begitu kesal dan marah. Namun dengan cepat Surya menangkapnya dan menggenggamnya erat. Dengan wajah yang memerah, Aira berteriak pada Surya, "Kamu sungguh keterlaluan, Mas. Selama ini aku sudah berusaha menjadi istri yang baik. Setiap hari aku pergi menjadi buruh hanya untuk membantumu mencukupi kebutuhan kita." Surya tidak menghiraukan perkataan Aira. Aira kembali berkata sambil mencoba untuk melepaskan tangannya dari genggaman Surya. "Meski hampir setiap saat kamu berlaku tidak pantas padaku, aku tetap bertahan, Mas. Bahkan kamu tega mengkhianatiku dan bermain dengan wanita lain di hadapanku. Dan kini kau menceraikan aku dengan cara seperti ini. Terbuat apa hatimu itu, Mas? Sadar, Mas, sadar. Ingatlah di saat kamu memintaku pada orang tuaku dengan memohon." Mendengar semua perkataan Aira, Surya terlihat marah. Surya semakin menggenggam tangan Aira, sehingga membuat Aira kesakitan. Aira kembali berkata untuk menyadarkan Surya. "Bahkan di saat mereka sakit, hingga mereka meninggal, aku tidak pernah menemui mereka. Karena kamu tidak pernah mengizinkan aku, Mas. Bahkan di saat aku tahu kamu bermain dengan wanita lain, aku masih saja memaafkanmu. Kurang apa aku ini, Mas? Sampai kamu tega melakukan semua ini padaku." Surya menghempaskan tubuh Aira di lantai. "Karena bagiku, kau hanyalah wanita kampung yang membuat hidupku susah, Aira. Sejak aku menikah denganmu, aku merasa hidupku semakin menderita. Lalu untuk apa aku mempertahankan wanita sepertimu? Lebih baik aku meninggalkanmu dan mencari wanita lain. Dan yang pasti, aku tidak akan kekurangan apapun. Karena dia adalah wanita kaya. Dan sebentar lagi, dia pun juga akan meninggalkan suaminya, laki-laki tua yang tidak berguna." Surya kemudian pergi meninggalkan Aira. Dalam keadaan sedih, Aira mengejar Surya. "Mas Surya, tunggu aku, Mas. Aku mohon jangan pergi tinggalkan aku, Mas. Aku harus bagaimana sekarang? Aku akan pergi kemana setelah ini, Mas? Aku tidak punya siapapun di kota ini, dan aku tidak mungkin kembali ke desa. Ayah dan ibuku telah meninggal. Aku tidak punya siapapun lagi selain kamu, Mas." Surya terus melangkah pergi meninggalkan Aira yang terus memanggilnya sambil memohon. Aira yang tidak tahu harus berbuat apa, kembali masuk ke rumahnya dan menangis. Aira duduk termenung, memikirkan nasibnya saat ini. Aira kembali teringat perkataan ibu pemilik rumah itu pun segera berdiri dan mengemas pakaiannya yang tak seberapa ke dalam koper miliknya. Setelah mengemas pakaiannya, Aira melihat ke sekeliling rumah itu sambil berusaha untuk tegar menghadapi cobaan dalam hidupnya. Aira kembali duduk termenung sambil berpikir entah harus kemana. Di saat Aira sedang melamun, suara pemilik rumah itu terdengar di balik pintu memanggilnya. Aira pun segera berlari dan membuka pintu. Ibu itu datang tak hanya seorang diri, melainkan dengan bersama orang yang akan tinggal di rumah tersebut. "Maaf Aira, apakah kamu sudah siap untuk meninggalkan rumah ini?"
karena rumah ini akan dihuni oleh ibu ini bersama keluarganya, kata pemilik rumah itu sambil memperkenalkan penghuni baru rumah itu kepada Aira. Sejenak Aira tertunduk, lalu kembali menatap ibu itu sambil tersenyum. Saya sudah siap, Bu. Terima kasih atas semua kebaikan ibu pada saya dan juga suami saya. Kami meminta maaf. Selama ini kami memiliki banyak kesalahan kepada ibu dan juga keluarga ibu. Lalu Aira menyerahkan uang yang dia miliki kepada ibu itu. Ibu, hanya ini yang saya punya. Meski tidak mencukupi, tetapi setidaknya saya bisa membayar separuhnya saja. Jika saya punya uang lagi, saya akan datang untuk membayar sisanya. Pemilik rumah itu tersenyum sambil mendorong tangan Aira yang saat itu menyerahkan uang padanya. Tidak, Aira, aku sudah bilang padamu, kamu tidak perlu membayar rumah ini. Aku juga minta maaf harus melakukan ini padamu. Semoga kamu mengerti. Aira mengangguk pelan. Setelah itu Aira pamit kepada ibu pemilik rumah itu untuk pergi. Di sepanjang jalan Aira terus berusaha menahan air matanya yang terus mengalir. Aira terus berpikir harus pergi kemana. Di saat Aira ingin menyeberang jalan, tanpa diduga sebuah mobil hampir saja menabraknya. Aira berteriak sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Mobil yang hampir saja menabraknya itu pun berhenti, beberapa sentimeter saja dari Aira. Tidak lama kemudian, seorang pemuda yang terlihat sangat kaget turun dari mobilnya dan mendekati Aira. "Mbak, Mbak tidak apa-apa kan?" "Ya Tuhan, Mbak. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak sengaja, Mbak," kata laki-laki itu dengan wajah pucat. Aira masih menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Lalu laki-laki itu kembali berkata, "Maaf, Mbak. Tadi aku sedang bingung dan terburu-buru. Tolong maafkan aku ya, Mbak." "Tapi Mbak tidak apa-apa kan?" kata laki-laki itu. Aira kemudian melepaskan tangannya dari wajahnya, lalu berkata sambil meraih kopernya, "Tidak, aku tidak apa-apa. Aku hanya sedikit terkejut." Aira meninggalkan laki-laki itu, lalu kembali melanjutkan langkahnya. Laki-laki yang masih terlihat kaget itu mengusap wajahnya, lalu berkata dalam hati, "Ya Tuhan, ini semua gara-gara kakak. Dia terus saja menagih padaku, seperti aku berhutang saja padanya. Di mana aku harus menemukan?" Laki-laki itu tidak melanjutkan perkataannya saat tanpa sengaja pandangannya tertuju pada Aira. "Wanita itu?" kata laki-laki itu, lalu mengejar Aira. "Mbak, Mbak, maaf Mbak. Mbak, mau kemana ya?" Aira tak menghiraukan laki-laki itu. Dia terus melanjutkan langkah kakinya. Laki-laki itu kembali mengejar Aira. "Mbak, sebagai permintaan maafku, bisakah aku mengantar Mbak ke tempat tujuan?" Aira menghentikan langkahnya, lalu menatap laki-laki itu. Aku tidak punya tujuan. Aku sendiri tidak tahu harus kemana." Laki-laki itu tampak heran. "Maksud Mbak?" Aira kembali melanjutkan langkah kakinya,
Laki-laki itu tersenyum lalu mengejar Aira. "Mbak, bagaimana kalau Mbak ikut denganku?" Aira menghentikan langkahnya. "Ikut denganmu?" Laki-laki itu tersenyum. "Iya, Mbak." Aira menatap laki-laki itu. "Apakah kamu punya niat buruk padaku? Atau jangan-jangan kamu ingin menjualku? Atau menjadikan aku?" Dengan cepat laki-laki itu berkata, "Tidak, Mbak, tidak. Aku sama sekali tidak mempunyai niat buruk pada Mbak. Justru aku ingin menolong Mbak. Jika Mbak bersedia, maka ikutlah denganku." Aira yang masih ragu kembali bertanya, "Tetapi kemana?" Laki-laki itu tersenyum. "Pokoknya Mbak ikut saja denganku." Setelah berpikir sejenak, Aira pun menyetujui ajakan laki-laki itu. Saat di dalam mobil, laki-laki itu memperkenalkan dirinya. "Oh iya Mbak, kenalkan, aku Hilmi. Aku minta maaf atas kejadian tadi. Hari ini, aku benar-benar sangat kacau dan membuatku tidak fokus." Aira hanya terdiam. Laki-laki itu kembali berkata, "Oh ya Mbak, apakah Mbak sudah makan?" Lagi-lagi Aira hanya terdiam. Tidak lama kemudian, tibalah mereka di sebuah rumah yang sangat besar dan mewah.